Mm-mm. How to pin this? Oh, nanti aja nggak apa-apa. Oke, hai guys, selamat malam semuanya. Halo, halo, malam. Oke, thank you udah join di live Instagram malam ini. Salam kenal, nama aku Shana dan malam ini kita bakal ngobrolin apa sih, acara apa ini. Jadi buat teman-teman nih ya, buat teman-teman Sobi, kita sebutnya Sobi, Sobat Beyonds. Kita bakal ngobrolin tentang Ori 024. Jadi mungkin teman-teman udah sempet dengar ya Ori 24, Ori 24. Tapi itu apa sih Ori 24? Terus cuan nggak sih investasi di Ori 24, cara belinya gimana, dan lain sebagainya. Kita bakal ngobrolin itu bareng, tapi aku nggak sendiri, aku bakal ditemenin sama satu narasumber yang kemungkinan besar teman-teman udah kenal juga. Dia adalah salah satu edukator di pasar modal juga, pasar saham, reksadana, dan lain sebagainya. Nanti aku akan invite. Jadi kita bakal ngobrol bareng 1 jam ke depan. Dan semoga setelah live Instagram malam ini teman-teman semakin tercerahkan nih. Ori 24 itu apa, investasinya itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa, menguntungkan atau tidak, dan lain sebagainya. So ya, langsung aja aku akan invite ya teman aku itu biar kalian kenalan. Anyway, kita udah ada ngepin satu link nih, spnbeyonds.id. Jadi nanti kalau seandainya teman-teman misal nih ya, setelah mendengar live ini udah kayak semangat banget, oke, aku udah paham Ori 24, aku mau investasi, teman-teman tinggal langsung berkunjung ke link tersebut dan itu akan sangat memudahkan teman-teman untuk langsung bisa berinvestasi Ori 24 di Beyonds. Oke, aku invite dulu ya teman aku ya, sebentar teman-teman sekalian. Oke, wait ya. Oh iya, jangan lupa ajak teman-teman kalian juga buat join, biar makin rame malam ini ya. Biar makin banyak yang semangat juga buat invest di Ori 24. Wait. Oke. Bentar ya. Nah, ini dia. Bintang tamu kita sebentar lagi sudah datang. Aku Halo, Oke, ini dia. Halo Arvin, malam. halo Sian, gimana? Bentar. Kabar Suara baik, aku kedengaran jelas nggak ya? clear. Clear. Oke. Ini sorry ya teman-teman sekalian kalau ada sedikit bising, tapi hopefully itu tidak mengurangi teman-teman bisa tetap teman-teman semoga bisa tetap jelas ya dengar suara aku. Oke, hai Arvin, gimana kabarnya? Baik, aman. So far market agak sedikit volatile ya. Terakhir ada banyak banget hal-hal yang terjadi ya. Israel Iya, perang dan sebagainya. Jadi ya, true. Oke, jadi teman-teman sekalian, malam hari ini aku bakal ngobrol sama Arvin. Jadi Arvin ini adalah salah satu edukator juga di pasar keuangan. Dan kita sama-sama anak Jawa Timur ya, Vin ya. Mungkin bisa kenalan dulu nih, Arvin, ke teman-teman oh, sekalian.
Halo teman-teman, mungkin teman-teman ada sebagian yang mungkin follow juga, ada sebagian yang follow BNI Sekuritas, ada sebagian yang follow aku juga. Jadi namaku Arvin gitu ya. Aku lebih banyak sharing di sosial media terkait investasi, baik apapun instrumennya ya, baik saham, obligasi dan semuanya gitu. Jadi mungkin lebih fokus di makroekonomi dan juga fundamental technical juga ya. Jadi ya lebih baik mengcombine banyak ilmu ya, Sian, daripada Betul, cuma satu ilmu aja gitu. setuju. Jadi boleh dibilang Arvin ini all in one. Jadi semua instrumen investasi, semua strategi bakal di-sharingin nih sama Arvin dan kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih. Tadi kan sempat di-mention ya sama Hmm. Arvin gitu. Kalau market lately itu agak-agak menggalau ria dan mungkin investor ini juga agak bingung. Sebenarnya market ini mau dibawa kemana sih? Arahnya seperti apa? Strateginya seperti apa? Gitu. Ya. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang sangat-sangat basic terlebih dahulu. Menurut Arvin, buat seorang investor, especially investor yang pemula, itu tuh better strateginya konsentrasi aja ke satu aset atau diversifikasi nih ke beberapa aset. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bilang antara strategi konsentrasi dan diversifikasi mungkin ada beberapa pendapat yang conflicting each other ya. Jadi mungkin ada yang suka konsentrasi, ada yang suka diversifikasi. Nah, kalau menurutku pribadi sebagai pemula ya, dulu awal-awal kan aku juga nggak seperti ini ya, pasti dari awal pemula dulu kan gitu. Jadi start itu pasti yang aku lakukan adalah diversifikasi dulu biasanya, karena aku belum terlalu ngerti nih soal satu instrumen tertentu. Contoh, misalnya ada beberapa instrumen investasi yang membutuhkan expertise yang lebih dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Jadi aku memilih untuk diversifikasi ke something yang ibaratnya bisa memberikan return secara pasti, ada juga yang volatile gitu ya secara instrumen investasi, sekalian bisa belajar gitu at the same time. Nah, jadi diversifikasi itu sangat penting ketika misalnya teman-teman masih pemula dan belum mengerti banyak gitu ya soal berbagai instrumen investasi. Tapi ada kalanya konsentrasi akan lebih baik ketika teman-teman sudah yakin dengan misalnya contoh investasi gitu ya. Let's say di beberapa instrumen seperti obligasi dan saham misalnya. Teman-teman yakin nih tesis investasinya bakal seperti ini. Nah, ya yang teman-teman lakukan adalah melakukan konsentrasi di aset instrumen tertentu gitu. Jadi strateginya akan berbeda-beda dan let's say kita ngomong bond stocks teori ya. Kadang kan ada yang bonds Ya, 30, stocks 70, ada ya. kalanya kita agresif, ada kalanya kita konservatif gitu kan. Nah, itu yang kita manfaatkan ketika market uncertainty kita harus ngapain, ketika market lagi bagus banget kita harus ngapain gitu. Jadi menurutku kalau pemula ya harus start dari diversifikasi dulu ya daripada konsentrasi. Mungkin seperti itu Sian. Oke, menarik. Jadi satu satu kata kunci yang aku tangkap nih dari penjelasan Arvin adalah sebagai seorang investor kita itu harus fleksibel, harus responsif dan juga harus adaptif nih terhadap berbagai kondisi market gitu. Dan salah satunya memang tadi sempat di-mention juga sebaiknya, idealnya kalau investor pemula ya kita memprioritaskan untuk mendiversifikasikan aset terlebih dahulu. Nah, ngomongin tentang diversifikasi, pasti nih sesuai dengan topik kita malam hari ini, diversifikasi investasi secara tepat melalui ORI 024 gitu. Nah, menurut Arvin sendiri, ORI 24, obligasi retail ya, Hmm. itu tuh cocoknya untuk investor pemula aja atau semua investor bisa memiliki ORI atau relevan memiliki ORI? Oke, kalau kita bilang dari ori sendiri ya, Mm-mm. even aku pun yang maksudnya sudah menjajal banyak instrumen Oke, investasi gitu ya, aku juga mantap. masih menaruh tempatku di ori juga gitu. Maksudnya karena ori itu kan obligasi jangka pendek ya, dikhususkan untuk retail. Ori itu ada 3 tahun, 6 tahun ya. Yang Hmm, terakhir-terakhir ini ada dua versi ya, betul. 3 tahun dan 6 tahun. Kalau zaman dulu mungkin cuma satu versi, oke, kuponnya sekian, tahunnya sekian ya sudah gitu. Investor tidak punya banyak pilihan. Tapi kali ini kan Kementerian Keuangan menerbitkan produk yang baru nih, di mana ada 3 tahun, ada 6 tahun. Kalian kalau berinvestasi di 6 tahun, maka kalian akan dapat kupon lebih besar daripada yang 3 tahun tentunya. Nah, kalau ori ini menariknya adalah ya tadi seperti yang aku bilang gitu ya. Mungkin ada beberapa produk investasi lain seperti obligasi yang khusus retail gitu ya. Ada sukuk gitu ya, ada sukuk retail, sukuk Hmm. tabungan dan teman-temannya gitu ya. Rata-rata kan tidak punya fleksibilitas ya, Sian. Maksudnya dalam arti mereka itu redemptionnya itu ada waktunya gitu dan redemptionnya nggak bisa semua nih. Bahkan cuma 50%.
Sementara di ORI ini punya karakteristik mirip FR nih, mirip FR gitu ya. Iya. Kalau kita bicara soal FR kan bisa diperjualbelikan dan sebagainya. Iya. Nah, makanya ORI ini lebih fleksibel in terms of misalnya kita mengubah strategi kita gitu ya. Di kala market yang very uncertain gitu ya. Kalau kita cerita baru kemarin kita ngomong soal inflasi udah mulai turun, ternyata ada perang Israel Iya, lagi gitu kan gitu. Nah, betul. jadi memang banyak sekali uncertainty di market gitu dan ketika kita bisa menerapkan investasi yang misalnya bisa memberikan kita return di kala kita juga investasi di saham loh, contohnya yang penuh dengan volatilitas dan resiko, maka kita bisa mendiversifikasi gitu. Dalam arti, oke, kita masih punya return nih, punya kayak semacam bantalan lah ibaratnya ketika terjadi market yang tidak certain. Jadi seperti itu sih. Even aku pun sangat tertarik sebenarnya dengan ORI 024 ini Ya, karena returnnya kan lumayan tinggi ya, di sekitar 6% sekian ya. ya. Jadi menurutku oke lah untuk dipertimbangkan gitu. Hmm. Oke, menarik sih. Jadi sedikit melengkapi penjelasan dari Arvin bahwa di kondisi market yang agak kurang pasti ini, kita itu masih sangat bisa gitu untuk menemukan aset-aset yang kalau istilah aku nih ya, Arvin dan teman-teman sekalian tuh PHP, bukan pemberi harapan palsu tapi pemberi harapan pasti gitu. Ya, Pemberi harapan pastinya apa? Karena memang ORI ini dia sifatnya fixed returns. Kalau yang tenor 3 tahun itu 6,1%, dan tenor 6 tahun ini 6,35%. Dan kalau tadi Arvin menyoroti dari segi kepastiannya ini di tengah berbagai gejolak ekonomi, mungkin aku sedikit melengkapi juga, 6,1 sampai 6,35 itu berarti sudah bisa mengatasi inflasi di Indonesia. Jadi kalau kita lihat inflasi di Indonesia itu sekitar 2%-an, dan ya dengan berinvestasi di ORI, kita juga sekaligus melawan inflasi itu sendiri. Nah, kalau tadi Arvin udah menyinggung nih tentang ORI dan kamu juga tertarik. Sekarang aku challenge kamu, coba describe ORI 24 dengan 3 kata. oke. ORI Ya, 24 ya. Yang 3 yang kata. oke, 3 detik. pasti. Oke, pasti cuan dan fleksibel. Karena Oke. kalau pasti pasti returnnya kan returnnya itu udah pasti karena kuponnya kan sudah jelas Ya. clear. Yang kedua kan cuan tadi. Ya memang pasti akan mendatangkan cuan ketika kita berinvestasinya di saat yang tepat, Hmm. ya kan? Karena namanya investasi nih, kita ngomong soal investasi, oke, kita harus tahu nih kapan beli obligasi, kapan beli saham, kapan beli itu. Ketika kita dapat timing yang pas dengan timing investasi yang pas, ya menurutku akan mendatangkan cuan juga dan pasti kan karena dijamin oleh negara tadi. Kita ceritakan memang ini kan dijamin oleh negara dan kita bisa bilang bahwa perekonomian Indonesia kan secara fundamental masih sangat baik gitu ya. Kita lihat dari neraca dagang kita masih surplus dan sebagainya. Kita bisa melihat bahwa ekonomi kita cukup strong di tengah makroekonomi yang cukup berantakan ya, kita bisa bilang banyak negara yang collapse juga, dari Indonesia masih bisa bertahan di tengah gempuran itu gitu. Jadi masih cukup resilient ya dari sisi itunya. Ya. Oke, menarik ya. Pasti karena dijamin negara, pasti dapat returnnya juga dalam bentuk kupon. Kemudian cuan, tadi sempat dimention juga cuannya ya, teman-teman bisa tahu kan, kuponnya 6,1 sampai 6,35%, plus juga fleksibel karena bisa diperdagangkan gitu ya. Jadi keuntungannya double nih, nggak hanya kupon tapi juga dari potensi capital gain gitu. Nah, kalau tadi sempat Arvin juga menyoroti, sebenarnya baru-baru ini aja kan tenornya itu dibagi jadi 2, tenor 3 tahun dan tenor 6 tahun. Kalau kamu sebagai seorang investor, kamu lebih prefer yang 3 tahun atau yang 6 tahun? Dan alasannya apa? Anyway, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Just wanna let apa preferensi kamu, 3 atau 6 tahun? Oke, sebenarnya kalau kita berkaca dari makroekonomi yang sudah ada ya, kita cerita soal banyak sekali lah ya, Israel itu lalu suku bunga masih naik gitu ya, lalu inflasi juga masih tinggi dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya ini tergantung dari strategi teman-teman semua ya. Jadi memang aset allocation-nya kan bisa macam-macam gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara dari
kalau teman-teman punya ekspektasi bahwa suku bunga itu memang tidak akan naik lebih tinggi dan sebagainya gitu ya, maka sebenarnya cari yang tenornya Hmm, panjang gitu. hmm, Karena teman-teman sudah tahu nih bahwa oke, suku bunga sudah di peak nih. Dan anyway, Indonesia itu kan suku bunganya kan memang sekarang kan di level ini karena ngikutin the Fed nih. Karena kalau kita bicara inflasi di Indonesia, tadi Siana juga sudah mention bahwa inflasi di Indonesia cukup terkendali, di sekitar ya, 3% gitu ya. Nah, kalau kita bilang bahwa ya memang BI menaikkan suku bunga murni karena mengikuti the Fed untuk menjaga spread sebenarnya. Nah, hmm, kalau misalnya the Fed ternyata diharapkan akan berhenti gitu ya untuk menaikkan suku bunga karena menyadari bahwa inflasinya sudah mulai tercontain, maka pasti ketika suku bunga mulai turun gitu ya, suku bunga US mulai turun, Indonesia pasti akan mengikuti karena Indonesia menaikkan suku bunga hanya karena faktor tersebut untuk menjaga spread saja. hmm, Nah, kalau ditanya strategiku gitu ya, apakah 3 tahun atau 6 tahun? Kalau aku melihat bahwa memang kita bicara soal tadi, soal perang Israel gitu ya, yang ya, ada chances bahwa kemungkinan harga komoditas akan naik lagi. Nah, kita tahu sama-sama yang menyebabkan inflasi sekarang ini ada harga komoditas betul. gitu ya, utamanya yang menyebabkan yang multiplier efek ke yang lain, yang Hmm, non komoditas. Nah, jadi ya ada kemungkinan Fed mungkin akan menaikkan suku bunga lagi, tapi we will see. Berarti ada chances bahwa Fed akan menaikkan suku bunga, spread juga akan semakin oke, tipis, yang mana ada memungkinkan nih BI akan menaikkan suku bunga lagi. Tapi we will see. Ini kan tergantung dari strategi masing-masing ya. hmm, Tapi so far kalau aku lihat bahwa tenor yang 3 tahun for me itu lebih atraktif untuk now ya. ya, Karena aku expect kemungkinan mungkin akan ada lagi di berikutnya. Tapi kita kan nggak perlu takut ya. Nanti kita juga bisa beli di secondary market anyway untuk ori yang 6 tahun gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi enaknya ori itu sih, Sian, fleksibilitasnya. oke, oke, menarik. Jadi mungkin teman-teman yang tadi mendengar gitu, apa sih Kak spread? Apa sih Kak maksudnya? Kenapa kok harus melihat the Fed dan lain sebagainya? Secara sederhana, secara simpelnya, suku bunga the Fed di US itu tuh sekarang di level 5,25 sampai 5,5%. Sedangkan suku bunga Bank Indonesia itu 5,75%. Artinya spreadnya atau selisihnya atau gapnya itu super tipis gitu. Jadi ketika the Fed itu sekali lagi menaikkan suku bunga, artinya posisi US dan posisi Indonesia akan sama secara suku bunga. Dan hal inilah yang dikhawatirkan bisa saja akan mempengaruhi kondisi dari pasar keuangan. Jadi lebih volatile, lebih ada gejolak dan lain sebagainya. So that's why itu adalah salah satu risiko yang harus diantisipasi. But again, tadi sudah dibilang sama Arvin, tenor 3 tahun, tenor 6 tahun pun itu tidak masalah. Tapi kalau seandainya mungkin teman-teman pinginnya yang tenor 3 tahun 6,1% gitu, nanti pingin lagi misal menambah porsi atau yang lain sebagainya di ori berikutnya atau di investasi yang lainnya itu tuh sangat-sangat fleksibel seperti itu. Jadi mungkin itu ya buat teman-teman yang tadi sedikit kelewatan atau sedikit masih harus mencerna gitu. Nah, aku pengen lanjut lagi nih buat Arvin gitu. Aku Hmm. masih kepo ya. Tadi kan kita sudah ngobrolin tentang diversifikasi, tentang juga pentingnya buat investor pemula itu meletakkan dananya tidak di satu aset aja gitu. Tapi somehow, teman-teman sekalian, dan juga berkaca dari pengalaman aku, ketika awal terjun di pasar keuangan, aku kena gebuknya karena belinya tuh banyak banyak aset kecil semuanya dibeli dan kalaupun naik itu nggak kerasa eh, nikmatnya cuannya itu tidak merasakan Hmm. karena terlalu banyak yang dibeli gitu dan seringkali juga kebingungan mengatur semua aset yang sudah dibeli alias istilah kerennya adalah diversification alias Hmm. diversifikasi yang berlebihan. Hmm. Nah, kalau dari Arvin sendiri, pernah nggak sih merasakan hal tersebut? Dan kalau pernah, caranya Arvin mengatasi hal tersebut seperti apa? Oke, sebenarnya ya ini mungkin teman-teman yang masih pemula juga mungkin sama ya, Sian. Aku pribadi juga sama gitu. Ketika masuk di pasar keuangan, kan nggak ngerti apa-apa nih, baru pertama kali masuk gitu ya. Jadi semua tuh di ini. Ya tadi balik lagi, ketika kita menaruh banyak keranjang, maka returnnya akan terpecah-pecah nih, gitu ya. Makanya kenapa?
mungkin aku bisa saranin adalah ketika teman-teman mau investasi tadi, ketika teman-teman tahu bahwa oke nih investasi di instrumen yang rendah resiko misalnya, teman-teman di saat yang sama belajar nih instrumen lainnya gitu. Ketika teman-teman tahu bahwa oke profil resikoku seperti ini gitu ya, oke aku bisa menahan resiko yang seperti ini dan menahan resiko yang seperti ini dengan setidaknya ada kepastian gitu ya, misalnya di return atau apa. Ya teman-teman melakukan diversifikasi berdasarkan strategi tersebut karena banyak sekali investor pemula tidak punya ibaratnya kayak guidebook ya dalam mereka berinvestasi. Jadi mereka lihat nih, oke investasi, oke returnnya let's say berapa persen, tapi mereka tidak bisa handle resiko yang bisa ditanggung gitu. Akhirnya dia akan kebingungan sendiri dan akhirnya melakukan keputusan-keputusan yang tidak rasional gitu. Itu sering sekali Mm-mm. terjadi. Nah, ketika teman-teman tahu profil risiko teman-teman, maka teman-teman tahu nih gimana cara saya diversifikasi yang benar, gitu. Jadi lebih cara dengan diversifikasi, teman-teman juga harus belajar untuk pelan-pelan mindahin nih yang terlalu banyak ini, yang mana sih yang kira-kira bisa di-switching gitu ke tempat lain. Jadi seperti itu sih, Jan. Oke, oke. Nah, teman-teman, sebelum aku lanjut nih mengkepoin strategi investasinya Arvin, teman-teman feel free banget untuk masukin pertanyaan teman-teman sekalian di kolom QA. Tanya sebanyak-banyaknya, tanya sekreatif-kreatifnya, tanya segokil-gokilnya kalian tentang Ori 24 ini. Atau mungkin kalian masih ragu nih, Kak, aku tuh anak kuliah, Kak, aku tuh pemula, Kak, aku tuh karyawan dengan gaji UMR. Cocok nggak sih untuk investasi Ori 24? Please langsung aja masukin ke kolom QA. Jangan di kolom komentar, takutnya nanti aku terlewat nih ngediskusiin pertanyaan teman-teman sekalian. Well, sembari menunggu nih ya pertanyaan dari Sobi sekalian terkumpul, aku pengen lanjut lagi nih, Arvin. Tadi kan sempat aku mention ya, ini di tanggal 9 Oktober lah ya, tanggal 9, hari pertama penawaran. I guess karena ya aku sekarang juga bekerja di korporat, dompet masih lumayan tebal, rekening masih ada saldonya gitu. Menurut kamu, apakah seorang karyawan dengan gaji yang UMR ini cocok gitu untuk berinvestasi di Ori 24? Atau menurut kamu ada alternatif atau strategi yang lain buat seorang karyawan dengan gaji UMR? Oke, biasanya kan kalau kita bicara soal karyawan atau teman-teman yang masih bekerja di korporat ya, biasanya kan kerjanya 9 to 5 ya, maksudnya dalam arti ya udah kerja gitu ya, pusing ngurus investasi lagi gitu ya. So, gampangnya adalah cari instrumen investasi yang ibaratnya resikonya cenderung bisa di-manage ya, bukan berarti resikonya rendah, tapi resikonya cenderung bisa di-manage dan juga bisa memberikan return kalian secara periodik. Jadi secara periodik, oh kalian dapat return gitu ya, secara periodik kalian dapat return. Ya tentu ori ini sangat cocok gitu ya dengan maksudnya ibaratnya kita ngomong nih obligasi itu kan selalu bicara soal tenor, Yap. tenor 3, tenor 6 gitu ya. Tenor 3, tenor 6 ini cenderung ibaratnya volatilitasnya rendah kan sebenarnya. Kita kalau bicara volatilitas ini relatively rendah dan juga returnnya kan tadi balik lagi sudah pasti gitu, returnnya ya sekian. Ya bonus-bonus lah kalau misalnya ternyata makroekonominya mendukung ke arah obligasi ini seperti yang mungkin aku ceritain soal the Fed kalau misalnya menurunkan suku bunga atau seperti apa, maka BI juga akan serta-merta mengikuti dan itu akan berdampak positif langsung kepada obligasi, terutama yang pendek dulu. Itu yang pasti akan duluan. Baru yang panjang-panjang nih berikut-berikutnya kan gitu. Nah, kita nggak usah ngomong lah soal capital gain-nya dulu. Ya. Yang penting kuponnya aja, udah pasti gitu kan. Istilahnya kalau kita bicara di saham itu ada dividen gitu ya, untuk kita nunggu saham ini naik. Kurang lebih seperti itu. Dan returnnya udah pasti. Terus sebenarnya tidak ada, maksudnya ibaratnya ya ini instrumen investasi yang clear gitu, bahwa ya udah ini adalah cocok buat kalian-kalian yang memang mungkin agak sibuk gitu ya dan nggak ngurusin investasi sebenarnya. Ya sudah saya nabung gitu untuk berapa persen dari penghasilan saya, udah gitu. Itu sih Jan. Jadi cocok sih sebenarnya. Oke, menarik ya. Jadi ada satu angle baru yang disampaikan sama Arvin dan menurut aku ini sangat penting karena seringkali gini sih Arvin dan teman-teman sekalian. Aku menjumpai bahwa investasi itu sering disalahartikan, semakin rumit akan semakin bergengsi, semakin cuan gitu. Padahal dengan investasi yang boleh dibilang itu sederhana,
cara kerjanya sangat mudah dipahami dan sebenarnya itu juga tidak rumit. Itu boleh aku bilang adalah smart investment gitu. Dan hopefully Ori 24 ini bisa jadi smart investment untuk smart investors juga buat teman-teman sekalian gitu. Jadi tanpa memandang status apapun maupun baik itu karyawan ataupun pengusaha ataupun apapun, ya Ori 24 sangat cocok buat semua gitu. Nah, oke. Aku lihat dulu ya. Sepertinya teman-teman ini kayaknya kamu terlalu jelas, Devin, menjelaskannya. Jadi mereka kayaknya, oh udah paham, langsung beli aja ya di SBN Beyond gitu. Oh ya, anyway, aku ngepin di sini ya teman-teman sekalian. Jadi langsung aja diklik di situ spn.beyond.id, itu akan langsung mengantarkan kalian ke satu halaman website. Jadi langsung bisa untuk bertransaksi juga beli Ori 24 melalui BNI Sekuritas gitu. Nah, ini sembari menunggu, hopefully teman-teman ini ya, kalau masih ada yang bingung langsung aja dimasukin pertanyaannya. Tapi sebelum itu, aku pingin kasih tebak-tebakan buat Arvin gitu ya, biar agak-agak menantang nih gitu. Market kan udah menantang ya, jadi Arvin pasti udah terbiasa nih sama adrenalinnya market gitu. Jadi ini simple, bukan cerdas cermat, bukan apapun, tapi segmennya adalah this or that gitu. Pilih ini atau itu gitu. Jadi teman-teman yang di sini juga bisa join this or that ya. Siapin aja, siapin kertasnya. Aku akan kasih 2 pilihan, jawab cepet Vin, nggak usah mikir, nggak usah dijelasin panjang kali lebar, 1 detik doang. Oke, siap ya. Tarik nafas Vin. Oke, siap ya. Invest atau nabung? Invest. Dividen atau capital gain? Capital gain. Reksadana atau saham? Saham. Konsentrasi atau diversifikasi? Diversifikasi. Short term atau long term? Long term. Saham Indo atau saham US? Saham Indo. Beli ori di mana? Beyond. Oke. Nah, oke, thank you ya Vin ya. Thank you. Cepet banget ya jawabannya Beyond ya. Nah, iya jadi teman-teman sekalian, karena sepertinya teman-teman sekalian nih kayaknya udah jelas banget ya tentang Ori 24 dan lain sebagainya. Aku juga seneng sih sekitar 60-70 orang tadi yang join, yang bergabung. Hopefully sih aku pingin supaya teman-teman sekalian tuh semakin melek juga tentang investasi, baik itu di instrumen apapun. Dan iya, jangan merasa bahwa oh kalau Ori 24 itu 6,1% doang, 6,35% doang. Padahal saham cuannya bisa puluhan persen gitu. Berarti lebih menarik saham dong dibandingkan dengan Ori. Menurut aku dan menurut Arvin tadi juga udah dijelasin panjang lebar bahwa sebenarnya yang paling penting adalah investasi itu sesuai dengan profil risiko kita, sesuai dengan pemahaman kita, dan sesuai dengan kondisi kita. Nah, ini baru nih setelah kita main tebak-tebakan ya, baru ada nih ya pertanyaan. Oke, mungkin oh ya, tadi teman-teman yang taruh pertanyaannya di kolom komentar boleh banget sedikit dipindah ke QA biar bisa aku baca gitu ya. Nah, ini sudah mulai muncul pertanyaan, Vin. Kita jawab ya. Oke. Nah, ini dari Kak Handi. Kuponnya setiap berapa bulan kah? Maksudnya capital gain di Ori bagaimanakah? Gitu. Arvin mau jawab dulu, nanti aku lengkapi atau gimana, Vin? Silakan si Siana aja yang jawab boleh. Oke, nanti kita collab ya jawabnya ya. Boleh. Jadi buat Kak Handi nih ya, mungkin yang kepo gitu ya tentang Ori 24, kuponnya itu akan dibayarkan setiap bulan di tanggal 15. Jadi setiap jadi di tanggal 14 hatinya udah deg-degan nih. Ternyata tanggal 15-nya ada kupon. Bercanda sih Kak. Iya. Tapi emang benar tanggal 15 itu tanggal pembayaran kuponnya ya, teman-teman sekalian. Terus maksudnya capital gain itu apa? Capital gain itu sesimpel teman-teman itu bisa dapat keuntungan ketika memang menjual orinya di harga yang lebih tinggi seperti itu. Jadi simpelnya
capital gain ya keuntungan tambahan dari selisih harga beli dengan harga jual. Ketika harga jualnya lebih tinggi daripada harga belinya, that's what we call as capital gain gitu ya. Nah, teman-teman sekalian yang perlu diingat juga, menurut aku ada satu metode yang bisa teman-teman semakin kembangkan, yang kita sebut dengan reinvestasi gitu. Reinvestasi itu artinya seperti apa? Jadi kan tanggal 15 udah dapat tuh, ya kan? Udah dapat kuponnya. Nah, kalau seandainya teman-teman itu berniat banget untuk mengembangkan uangnya, bisa direinvestasikan lagi sebagai tambahan buat modal pokok di aset-aset yang lain, seperti itu. Jadi, itu adalah strategi yang mungkin diajarkan dari orang tua aku juga, dan mungkin nanti Arvin bisa menambahkan, itu adalah salah satu strategi yang sangat-sangat manjur untuk semakin compounding, merasakan compoundingnya. Gimana, Vin? Ada tambahan nggak? Oke. Memang setuju ya. Memang kalau investasi mau berkembang itu kan harus reinvest ya. Maksudnya dalam arti konsistensi itu jadi penting sih sebenarnya. Konsistensi itu jadi penting karena dengan kita konsisten investasi gitu ya, baik di instrumen apapun ya, di saham boleh, di reksadana boleh, lalu di ori boleh, terserah gitu ya. Tapi teman-teman pastikan teman-teman ngerti gitu ketika apa yang teman-teman beli. Karena sering banget nih Sian, misalnya contoh ya, ada temenku gitu misalnya, dia nggak ngerti sama sekali nih soal ori dan teman-temannya, dia nggak ngerti. Ketika ori itu turun gitu ya, turun sedikit padahal nggak banyak gitu. Kalau kita di market kan udah biasa gitu, minus berapa persen udah biasa. Nah kalau mereka yang nggak ngerti, biasanya mereka itu dagdikduk gitu. Ketika mereka lihat, waduh ini oriku turun nih gitu. Nah padahal kan itu semacam unrealized loss ya. Dalam arti ketika kita tidak jual, maka itu tidak jadi realized gitu. Nah tapi di satu sisi kalian juga dapat kupon kan gitu kita ceritanya. Jadi kupon ini semacam hedging lah Sian, kurang lebih ya. Kalau aku menilainya ini sebuah hedging ketika teman-teman nunggu, oke, orinya bakal naik ya, tunggunya adalah ya itu tadi kupon itu yang dibayarkan gitu. Nah kalau kalian sudah tepat membeli ketika di momen yang tepat, maka nanti teman-teman akan dapat dua hal, satu ada kuponnya, satu ada capital gain-nya gitu. Nah jadi ya menurutku ketika inflasi sudah mulai turun nanti gitu ya, dan The Fed juga sudah mulai menurunkan suku bunga, maka kita mungkin akan sulit gitu menemukan ori baru dengan kupon sekian gitu. Nah inilah yang ori yang kuponnya segini itu akan diburu oleh investor. Jadi seperti itulah kurang lebih gitu. Yap, setuju sih. Jadi boleh dibilang ini kan suku bunganya udah kayak di peak banget, di puncak banget, dan Bank Indonesia, to be honest, sudah menahan banget ya, Vin. Kayaknya dari Februari 2023 udah ditahan terus sampai sekarang. Dan setuju banget, kesempatan langka untuk bisa mendapatkan satu instrumen investasi yang memberikan harapan pasti juga dalam bentuk fixed return itu di level setinggi ini. Jadi ya good momentum gitu. Good momentum untuk teman-teman sekalian membeli ORI 24 gitu. Nah, tadi sekalian menyambung nih pertanyaan dari AN username, untuk pembayaran kupon itu pokok plus bunganya atau bunganya saja. Berarti kan tadi sudah sempat dijelaskan juga. Misal nih teman-teman sekalian belinya 100 juta ya, dari 100 juta itu teman-teman bisa mendapatkan kupon 6,1 buat yang 6,1% buat yang tenor 3 tahun dan 6,35% buat yang tenor 6 tahun. Nah, sekalian menjawab juga nih Vin. Tuh, tadi Arvin lumayan kompleks menjelaskan. Nih, dari Mr. Bambang. Wah, luar biasa namanya ya, Mr. Bambang. Oke, mau nanya Kak, apa yang dimaksud dengan yield dan hubungannya dengan suku bunga Bank Indonesia? Mari silakan Pak dosen dijawab. Yield ya, kalau kita yield itu kan bicara soal ini ya, kita bicara soal return ya. Dalam arti kita kan tahu bahwa yield itu berlawanan dengan harga obligasinya ya. Jadi semakin kuponnya sekian, tapi kalau misalnya harganya turun, berarti kan yieldnya naik gitu. Jadi ini inverse gitu, inversely related. Sama aja ketika teman-teman beli saham gitu ya. Oke, saham ini harganya 1.000, dividennya 100 gitu ya. Berarti kan 10%, ya kan? Tapi ketika harganya turun menjadi 900, dividennya tetap sama, 100 rupiah.
gitu ya. Jadi yield-nya naik gitu dari sebelumnya. Jadi ibaratnya kalau kita bicara yield-nya naik, berarti harganya turun, harga obligasinya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya ya. Nah sekarang kalau kita bicara dengan suku bunga BI, suku bunga BI itu ibaratnya yield-nya itu pasti 5,75 gitu ya. Nah sementara di ORI itu kan di 6,1-an ya, kurang lebih di 6% Hmm. lebih gitu. Nah, simpelnya gini, pemerintah Republik Indonesia itu juga berhitung nih dalam memberikan surat utang gitu. Ibaratnya suku bunga BI 5,75. Tidak mungkin saya over obligasi saya gitu ya. Di 5,75 juga tidak mungkin. Karena dengan resiko dan sebagainya itu saya harus memberikan return yang lebih gitu daripada suku bunga BI gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ternyata suku bunga BI turun, apakah pemerintah Republik Indonesia menerbitkan obligasi dengan kupon yang sama dengan seperti ketika suku bunga BI 5,75? I don't think so, gitu loh. Jadi ketika suku bunga turun ke 5,5 misalnya, ya ORI itu kan yang penerbitan baru, itu akan turun yield-nya. Ibaratnya kuponnya lah ya, kalau kita bicara soal yield mungkin agak sedikit kompleks, tapi kita bicara soal kupon aja. Kuponnya turun nih, berarti kan teman-teman yang punya obligasi dengan return 6,1 itu akan memberikan return yang lebih kan dibandingkan dengan yang baru ini. Pasti teman-teman akan diburu gitu soal obligasi ini. Harganya naik gitu karena supply-nya tetap, demand-nya lebih tinggi gitu. Jadi menyebabkan yield-nya turun. Setara mungkin bisa aja sama dengan yang kemarin. Berarti kan teman-teman sudah dapat kupon 6,1 ditambah dengan spread antara yield-nya bisa turun sampai ori yang seri berikutnya atau mendekati lah kurang Hmm. lebih. Jadi seperti itu sih Sian. Jadi memang sulit sekali untuk mendapatkan ori dengan return segini kalau suku bunganya tidak naik signifikan. Itu susah gitu. Hmm. Itu Sian. Oke, oke. Jadi, eh yap. Jadi tadi udah di-mention ya sama Arvin hubungannya antara yield dengan suku bunga dan mungkin sedikit buat ngejelasin ya atau mungkin teman-teman ada yang bingung ya. Yield sama price itu hubungannya terbalik. Kalau yieldnya turun, maka bond price atau harga obligasi naik dan sebaliknya gitu. Kalau seandainya tadi sempat Arvin mention juga suku bunga ditahan di level yang tinggi, orang itu akan berekspektasi, kalau seandainya suku bunga ini sudah ditahan terus di level yang tinggi, inflasinya udah turun terus, emang masih ada alasan ya untuk menahan suku bunga. Dan artinya probabilitas yang sangat terbuka adalah suku bunganya dipangkas. Kalau suku bunganya dipangkas, ekspektasinya ya berarti yield-nya juga akan ikut turun dan disitulah harga obligasi naik dan teman-teman bisa menikmati keuntungan gitu. Itu bahasa sederhananya atau bahasa simpelnya gitu ya. Nah, ini sudah terjawab ya Mr. Bambang. Hopefully ini udah jelas juga ya buat teman-teman sekalian. Oke, jadi itu ya untuk pembahasan atau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang ORI 24 dan juga diskusi nih. Kita udah kulik-kulik ya strategi investasi ala Arvin dan juga wejangan-wejangan dari Arvin buat para investor sekalian. Nah, mungkin dari Arvin sendiri ada nggak closing statement atau mungkin tips dan trik nih untuk teman-teman sekalian bisa tetap survive di kondisi market yang sangat volatile ini? Oke. Sebenarnya market itu kan tidak suka dengan yang namanya uncertainty ya, selalu itu. Jadi kalau ketika terjadi uncertainty di market, pasar saham itu pasti yang beresiko pasti ibaratnya goyangnya lebih kencang gitu ya dibandingkan dengan yang obligasi dan sebagainya. Obligasi itu adalah salah satu instrumen yang bisa memberikan return pasti dan juga capital gain juga ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau diversifikasi atau ibaratnya mencadangkan gitu ya, bersebagian dana, itu cocok banget untuk masuk di obligasi. Dan masuk di obligasi memang yang paling tepat adalah ketika suku bunga sudah mulai di peak. Artinya inflasi sudah terkendali dan sebagainya. Sebenarnya momentum ini itu sudah terjadi di sekarang-sekarang ini. Cuma yang menjadi alasan adalah kita itu tidak bisa tahu pasti gitu ya. Peaknya itu sampai mana? Ya,
Tapi dengan catatan bahwa 2022 Fed itu sudah menaikkan suku bunga dari 0,25 sampai 5,5%, which is itu kenaikannya sudah hampir 5 kali lipat, ya kan? Nah, mau naik ke berapa lagi? Itu kan pertanyaannya gitu ya. Kalau naik terus maka terjadi ketimpangan ekonomi dan yang menyebabkan krisis gitu. Nah, inilah yang menjadi penyebab bahwa kemungkinan untuk suku bunga sudah mulai di peak itu chancesnya sangat besar. Cuma pertanyaannya kapan, gitu kan. Nah, Hmm. sebenarnya kalau kita lihat timing atau time ya, kita kan susah untuk timing the market, tapi Ya, kita memanfaatkan time in the market aja. Ketika kita invest, oke, kita sudah tahu nih, oke, ini arahnya ke sana. Cuma apakah melewati volatilitas atau kira-kira menunggu berapa lama, itu tidak ada yang bisa menjawab secara pasti. Contoh seperti sederhananya perang di Israel. Itu kita tidak ada yang bisa expect, oh ini akan meledak nih di sini. Tidak ada. Tiba-tiba hari Sabtu tiba-tiba muncul iya, gitu. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan hanya meresponi kan apa yang terjadi gitu. Ketika kita misalnya oke, kita masuk di posisi yang mungkin keliru gitu ya, masuk di posisi yang keliru. Yang kita lakukan adalah rebalancing gitu. Rebalancing. Kita tidak bisa memaksakan, oke ini decision saya yang paling benar. Nggak bisa. Karena mereka selalu berubah tiap hari gitu. ya. Bahkan even kalau orang tanya, misalnya tahun depan ini seperti apa outlook-nya, ya, kita bisa bilang, oke, untuk persekarang, situasi sekarang, uh, situasinya akan menjadi A, gitu ya. Tapi Hmm. di tengah-tengah perjalanan dalam waktu 1 tahun ini tidak ada yang pernah tahu, gitu ya. Jadi itulah pentingnya diversifikasi dan rebalancing ketika terjadi sesuatu yang di luar dari ekspektasi kita, gitu. Oke, Jadi being adaptive it's very important, gitu, ya. di market seperti ini. Menarik ya. Jadi being adaptive dan menurut aku tadi Arvin sempat bilang fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Salah satunya adalah ketika kita bisa benar-benar tahu mana-mana saja aset investasi yang secara risiko sangat-sangat bisa di-manage and one of them adalah ORI 024 yang memiliki fixed return itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, thank you banget udah join live hari ini di hari Senin yang biasanya mungkin ya di hari Senin tuh orang mungkin pulang kerja masih agak-agak mager, tapi I do appreciate semangatnya teman-teman sekalian untuk join live malam hari ini ngobrolin tentang ORI 24. Hopefully setelah live malam hari ini besok paginya teman-teman langsung oke, aku beli ORI 24 nih, mau investasi ORI 24 dan menjadi smart investor layaknya Arvin, dan hopefully juga teman-teman bisa menjadi investor yang selalu siap siaga di kondisi market apapun, investor yang panjang umur juga di market, jadi nggak cuma ketika market bagus teman-teman semangat invest, tapi ketika market labil pun teman-teman tetap jadi investor yang stabil gitu. So ya, yeah, thank you Arvin buat Thank you, waktunya. Sean. Thank you. Ya, thank you. Jangan bosan-bosan ya. Next time kita bakal ngobrol berbagai topik yang berbeda terkait dengan investasi. And see you Ya, guys. Have a good thank day. you. Bye. Bye-bye.